Salam God Lovers dimanapun berada. Percaya masih ada jalannya Tuhan. Bagi orang percaya, bagi orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang setia. Haleluya. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Kebesaran-Mu, kulihat kebesaran-Mu. Salam God Lovers, kembali kita bertemu dalam program Word from Heaven. Kali ini saya ingin bersama-sama kita merenungkan kitab Malaki pasal 3 ayat 16 sampai 18. Tema yang saya buat adalah mengenang dan mengenal Tuhan. Kebenaran dan berkat bagi mereka yang setia. Ayat ini berkata begini, beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang-orang yang tidak beribadah kepadanya. God Lovers, kunci ayat bacaan kita adalah Malaki pasal 1 ayat 2. Aku mengasihi kamu, kata Tuhan. Kitab Malaki diawali dengan ucapan Tuhan yang sepenuh hati kepada umatnya yang mengikut Dia setengah hati.
ungkapan aku mengasihi kamu, ini benar-benar menunjukkan hati Tuhan yang tertuju kepada bangsa Israel. Meskipun bangsa Israel sudah lama menjadi objek, menjadi sasaran dari kasih Tuhan, tapi mereka tak lagi membalas kasihnya itu. Di ayat 7 bacaan kita tadi, Maleakhi 3 mengatakan, sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, kata Tuhan, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami harus kembali? God Lovers dari Maleakhi 3 ayat 7 ini menyampaikan pemahaman kepada kita bahwa Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya kepada bangsa Israel sepanjang sejarah, sepanjang catatan Alkitab yang bisa kita temukan. Tetapi bangsa Israel telah gagal untuk membalas kasih Tuhan dengan ketaatan dan kesetiaan. Hal ini menggambarkan hubungan yang tidak seimbang antara Tuhan dan umatnya. Tuhan tetap setia dengan sepenuh hati mengasihi, sementara umatnya seringkali tidak setia dan bahkan tidak pernah bersyukur. God Lovers semua, pada masa Maleakhi, bangsa Israel telah berbalik dari Tuhan dengan melakukan dosa-dosa besar. Misalnya penyembahan berhala, ketidakadilan sosial, dan ketidaktaatan terhadap hukum Tuhan. Meskipun Tuhan telah menunjukkan berbagai tanda kasih-Nya seperti memberikan peringatan melalui para nabi dan memberikan berbagai berkat kepada mereka, tapi bangsa Israel tetap tidak membalas kasih Tuhan dengan ketaatan yang diinginkan Tuhan. Tuhan hanya menginginkan satu ketaatan kepada perkataan-perkataannya. Tuhan mendaftar berbagai cara yang dilakukan umatnya untuk menolak kasih Tuhan dengan ketidaktaatan mereka. Israel justru menanggapi kasih-Nya dengan meragukan Tuhan. Ketika Dia meminta mereka, kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, mereka bertanya kepadanya dalam kebutaan mereka. Dengan cara bagaimana kami harus kembali? Dengan kasih yang teguh, yang ilahi, Tuhan menyingkapkan ketidaktahuan bangsa Israel ini agar mereka bertobat, menerima kasih-Nya dan membalas kasih itu dengan ketaatan sepenuh hati. God Lovers, meskipun kasih Tuhan tidak pernah berubah dan tetap mengalir kepada umatnya, umatnya seringkali gagal untuk merespon dengan cara yang sesuai. Ini adalah peringatan bagi kita semua bahwa kita harus selalu mengenang kasih Tuhan dan meresponnya dengan ketaatan, meresponi kasih Tuhan itu dengan kepatuhan dan rasa syukur yang tulus. Kita mungkin sering bersikap setengah hati dalam iman kita. Tampaknya kita mengasihi dan melayani Tuhan, tetapi sesungguhnya mengasihi dan melayani diri sendiri. Seringkali hal ini bercampur baur, seperti pada zaman Maleakhi. Saat ini Tuhan mencari orang-orang yang menghormati-Nya dengan cara menjaga dua praktik rohani, yaitu bicara tentang Tuhan kepada sesama dan merenungkan sifat-sifatnya yang luar biasa. Itu di bacaan kita tadi ayat 16. Yang pertama melibatkan persekutuan dengan sesama umat Tuhan. Yang kedua melibatkan persekutuan dengan Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu, kita tidak hanya diminta untuk menerima dan membagikan kasih Tuhan, tetapi juga membalasnya dengan ketaatan yang dilakukan dengan sukacita. Para penyembah seperti itu adalah milik kesayangan Tuhan. Pertanyaannya pagi hari ini adalah, apakah saudara dan saya termasuk salah satu di antara mereka? Kita mengasihi Tuhan, berarti kita mentaati Tuhan. Kita melakukan apa yang Tuhan inginkan, tanpa harus mempertanyakan kebijaksanaan Tuhan. God's Lover, mari kita bersama-sama mau mengenang kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita dan mengenal
kasih-Nya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan dari kitab Maleakhi 3 ini, di mana kami diingatkan kembali, biarlah kami senantiasa mengenang perjalanan kami bersama-sama dengan Tuhan, sehingga kami mengenal jalan-jalan Tuhan. Tolong kami semua ya Bapa, biarlah firman ini menginspirasi kami untuk menjadi pengikut Tuhan yang tulus. Kami bersyukur untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. God's Lover diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara-saudara kita, kerabat maupun teman dimanapun mereka berada, agar mereka juga diberkati seperti kita diberkati melalui renungan ini. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.